Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Terima kasih juga yang udah nonton video sebelumnya sampai habis. Saya doain mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, ternaknya juga sehat, makin banyak, makin gemuk, ngaritnya juga makin gampang, jualnya juga makin gampang. Teman-teman, hari ini mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya tentang mau milih jenis kambing apa yang pengen dirawat, pengen dibudidayakan lah ibaratnya, pengen diternak gitu. Karena makin kesini memang makin banyak pilihan, terutama banyak referensi dari YouTube yang beberapa dari teman-teman peternak ada yang beternak kambing domba dorper, terus Texel, terus Dombos, terus Merino, ada lagi mungkin kambing Kaligesing, ada mungkin lagi Sanen atau masih banyak yang lain. Nah, itu mungkin membuat teman-teman bingung antara sebenarnya saya mau merawat kambing jenis apa ya. Mungkin ada berita gini, kambing segini laku segini, teman-teman pengen ini. Nanti misalnya ada berita domba jenis ini laku ini, teman-teman jadi pengen ini. Terus ada berita domba Garut menang kontes laku segini, jadi teman-teman langsung pengen itu lagi. Jadi setiap hari teman-teman isinya bingung mulu mau ngerawat domba jenis apa. Asal teman-teman tahu ya, semua domba itu sebenarnya sama aja. Teman-teman juga nggak bisa bandingin domba kontes sama domba untuk kebutuhan pasar. Domba jenis kontes itu berbeda teman-teman dari domba yang diperjualbelikan secara terus-menerus gitu loh. Domba kontes itu domba hobi, pembelinya itu beberapa orang saja, dan itu nggak setiap hari nyari. Memang harganya mahal, tapi peminatnya juga sedikit, lakunya juga lebih lama daripada domba pada umumnya. Kalau menurut saya kita miara domba itu ya domba apa yang paling laku lah di tempat teman-teman. Karena ya itu seperti yang saya bilang, ujung-ujungnya teman-teman merawat domba itu buat bisnis kan, bukan buat yang lain. Terutama beda lagi kalau teman-teman memang merawatnya itu memang untuk hobi, itu beda lagi. Yang saya bicarakan di sini adalah domba untuk bisnis, untuk memenuhi untuk kebutuhan finansial lah, ibaratnya perputarannya yang cepet, dombanya juga yang gampang laku, harganya juga relatif stabil. Yang kita butuh itu. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman, kayak contohnya di tempat teman-teman misalnya Jawa Barat, kebanyakan domba, antara domba Garut, domba Priangan, ya udah dua itu aja gitu loh. Antara dua itu aja pilih domba apa. Karena nanti teman-teman kalau misalnya melawan arus, mungkin buat keren-kerenan mau melawan arus, ya teman-teman kesusahan sendiri. Teman-teman jualnya mau kemana? Kalau misalnya teman-teman pinter menciptakan sebuah produk tapi teman-teman nggak bisa jual, ya percuma, ngapain? Terus kalau misalnya di tempat teman-teman daerahnya Jawa Timur, terutama misalnya daerah Bojonegoro, sekitaran Tuban, atau misalnya Jawa Tengah ya daerah Rembang segala macam, Salatiga, itu kebanyakan domba. Jadi teman-teman ya udah rawat domba gibas, domba gembel, atau domba apa yang sesuai dengan spek pasar mau. Karena domba sebagus apapun kalau udah masuk pasar jatuhnya domba sembelihan, domba buat daging, domba buat akekah, buat kurban, itu aja. Kecuali domba kontes tuh beda lagi teman-teman, nggak bisa buat acuan gitu. Nah,
Kalau misalnya teman-teman udah milih domba ini, udahlah yakin domba ini misal dirawat. Kalau domba teman-teman mau nambah jenis satu domba lagi, saya saranin paling maksimal itu 3 jenis lah. Nggak usah kayak kebun binatang juga semua domba dirawat, karena itu nyusahin teman-teman juga. Karena setiap domba, setiap jenis kambing tertentu itu karakteristiknya beda, case-nya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman secara kemampuan, secara keahlian, secara sumber daya manusianya anak kandangnya belum mampu, ya teman-teman lakukanlah hal yang mampu gitu. Jangan memaksakan, karena ini hewan teman-teman, ini makhluk hidup. Kalau teman-teman nggak bisa ngerawat, kalau teman-teman memang nggak bisa ngasih penanganan yang bagus, domba ini terlantar, hewan ini terlantar, dan itu nyusahin dombanya dan nyusahin teman-teman juga. Paling banyak 3 lah, saya aja malah paling banyak 2 gitu, 2 jenis gitu. Itu ada udah menurut saya udah cukup lah. Karena bagi saya mau berpikir yang sederhana aja sih teman-teman, nggak berpikir yang rumit-rumit. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan kalau kita tuh berpikir dengan sederhana, nggak rumit lah. Jadi kalau teman-teman mikirnya dari awal udah rumit, muanya pengen dirawat, muanya pengen digagahin, ya repot. Akhirnya teman-teman tuh yang paling kasihan tuh anak kandang teman-teman jadi kebingungan mau pakai arahnya mau kemana gitu loh, blueprintnya gimana, kok berubah gitu, kok dombanya sebanyak ini gitu. Jadi dia karakteristiknya beda-beda, jadi dia belum tentu bisa menguasai semuanya. Kalau misalnya teman-teman punya pasar yang bagus jual domba merino, teman-teman misalnya melayani penghobi atau misalnya melayani bibitan merino, ya teman-teman fokus ke merino. Kalau misalnya mau nambah ya satu, mungkin Texel atau mungkin domba yang karakteristiknya itu hampir sama lah, nggak berbeda terlalu jauh. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa jual, teman-teman maksudnya ternyata di daerah teman-teman tuh domba merino itu nggak begitu laku, ya teman-teman nggak usah maksain gitu loh, karena nanti teman-teman repot sendiri, nyusahin teman-teman, nyusahin dombanya juga, duitnya juga kebuang-buang, jadi sayang gitu loh. Contohnya tempat saya ini, kalau tempat saya misalnya dikasih domba Garut ya teman-teman. Saya tuh punya domba Garut 4 ekor, ada 4. Itu orang sini tuh bilangnya dombanya cacat. Jadi kalau misalnya dia mau kekah atau misalnya dia mau syukuran atau mau kurban, dia tuh nggak mau teman-teman domba Garut. Jadi menurut versi mereka dan di pasar juga, domba itu tuh domba itu cacat karena nggak punya kuping. Padahal domba itu jenis, bukan cacat, emang jenisnya kayak gitu. Emang jenisnya nggak punya kuping dari lahir, bukan cacat. Terus padahal secara bobot, secara perkembangan, secara jumlah daging misalnya disembelih itu kebanyakan domba Garut kemana-mana, bobotnya juga cepet banget, perkembangannya cepet banget. Tapi di sini gila, susahnya minta ampun mau jual. Kecuali mungkin temen-temen ada yang nyari ngepasin, dia butuh pacekan, dia butuh hobi gitu, itu masih bisa gitu. Tapi kan nggak setiap hari orang butuh orang hobi, kan nggak setiap hari orang butuh domba pacekan.
Jadi itu aja teman-teman, menurut saya kalau teman-teman misalnya menyukai sesuatu hal, ya teman-teman harus sukai secara realistis, jangan membabi buta. Mentang-mentang teman-teman suka dengan domba jenis tertentu, teman-teman maksa, teman-teman ini, tapi teman-teman akhirnya kesulitan ngarawatnya, kesulitan jualnya, ya teman-teman bunuh diri namanya. Jadi itu aja tentang pemilihan jenis kambing. Saya rasa dulu-dulu juga udah pernah saya bilang bahwa domba atau kambing itu pilihlah yang sesuai kebutuhan pasar aja, nggak usah berpikir rumit. Kalau teman-teman ngerawatnya dalam jumlahnya banyak, harganya nggak terlalu mahal, untungnya pun juga banyak, daripada ngerawat 1-2 harganya mahal tapi jualnya susah, ya sama aja. Jadi itu aja vlog saya hari ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis, yang nggak skip. Mudah-mudahan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini supaya berkembang, supaya teman-teman juga punya referensi baru dalam beternak, terutama beternak domba. Terus jangan lupa ikuti saya di IG Raja Kaya Farm, TikToknya juga sama Raja Kaya Farm, Facebook juga. Mudah-mudahan teman-teman selalu berkelimpahan berkah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.